Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah alhamdulillah di hari yang penuh berkah ini, tanggal 10 Ramadan 1444 Hijriah, kita masih diberikan kesempatan di sini dalam rangka bermuajahah, berkumpul untuk thalabul ilmi, mentadaburi ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang memang sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim agar bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita semua berharap mudah-mudahan keistiqomahan kita dalam melakukan kajian rutin yang dilakukan oleh kami Syahir 78 menjadi amal soleh yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah dan kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Fakir juga mendoakan kepada para subscriber, penonton, pemirsa semua, semoga Allah menerima ibadah puasa kita dan memberikan limpahan rahmat dan barokahnya serta pahala yang berlipat ganda yang dapat menolong kita di yaumil akhir. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang bersama keluarga dan sahabat-sahabatnya sehingga kita mendapatkan cahaya kebenaran, cahaya petunjuk dari ajaran Islam yang tentu kita akan terus istiqomah meyakini kebenarannya sampai akhir hayat hidup kita. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, hari ini kita masuk pada fadilah puasa Ramadan di hari ke-10 ya. Dikatakan bahwa Allah akan mengabulkan ya 70.000 keinginan atau hajat. Jadi doa-doa kita itu dikabulin sebanyak 70.000 doa, hajat, keinginan kita di dunia itu akan dikabulkan bagi mereka yang berpuasa di hari ke-10 di bulan suci Ramadan ya. Jelas banyak ayat maupun hadis yang menyatakan bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa hambanya yang ikhlas ya. Mungkin kita juga udah tahu ayatnya ya, di dalam surat Al-Ghafir ayat 60 dijelaskan di situ bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berfirman Tuhan kalian, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Dan sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku, saya dukhuluna jahannama dakhirin. Niscaya aku akan masukkan mereka ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ya. Jelas ayatnya tuh, ud'uni astajib lakum. Allah akan mengabulkan doa-doa kita ya. Ya, kalaupun belum dikabul, bukan nggak dikabul, mungkin ditunda, bahkan diganti oleh yang lain, bahkan nanti dikasihnya di akhirat. Ya, jadi kalau kita doa udah doa tunggang-tungging, udah jalanin 40 hari, 40 malam, wirid, puasa, baca Quran, tadarus, zikir, segala macam udah dilakonin, masih belum dikabul juga, jangan gerutu. Ya, mana nih, udah capek, mulut sampai memeniran, gua punya hajat belum dikabul juga. Banyak ya orang kadang-kadang masih nggak sabar dengan proses langit ya. Jadi saat manusia itu tidak lagi bisa mencari solusi kehidupannya di dunia, dia minta dengan cara solusi langit. Minta sama Allah tirakat, takarub, sholat, qiyamul lail, tadarus Quran, wirid, zikir. Nah, itu yang kadang suka kita gagal memahaminya saat kita belum dikunjung juga mendapatkan apa yang kita inginkan ya. Padahal semua itu mustahil kalau ayat Quran itu bohong. Jadi ud'uni astajib lakum itu tetap bahwa Allah akan mengabulkan doa hamba-hambanya yang seperti apa? Hamba-hambanya yang soleh, hamba-hamba yang ikhlas diatur oleh ajaran Islam. Hamba-hambanya nggak pernah keberatan sedikit pun dengan ketetapan hukum-hukum
Islam. Kalau masih ada yang keberatan, masih males, terus ya mungkin itu salah satu faktor sebab mengapa doa kita tidak dikabul. Coba ya, kembali kepada hikmah tadi, 70.000 keinginan kita dikabul. Kita mau apa? Mau kawin lagi, mau punya bini 4, mau punya rumah 5, mau punya anak banyak, mau punya jabatan rangkap, mau jadi orang terkenal, public figure, pengen punya jemaah banyak, muhibin banyak, semuanya akan dikabul oleh Allah. Tapi tentunya yang dikabul juga diseleksi. Kalau yang keinginannya itu adalah perkara-perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam, tentu Allah tidak akan mengabulkannya. Ya, seperti pengen popularitas. Kalau pengen popularitas kan nggak boleh ria, pengen dikenal orang. Islam tidak mengajarkan hambanya untuk berusaha memperkenalkan diri atau membuat sensasi agar bisa dikenal oleh publik. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, jadi fadilah puasa Ramadan di hari ke-10 bisa kita raih ketika kita benar-benar menjalankan ibadah saum itu secara benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, ya, baik dari kualitasnya maupun dari sisi zohirnya, ya, dari sisi lahiriah dan batinnya. Di sisi lahiriahnya ya gak makan gak minum dari azan subuh sampai menjelang azan maghrib. Nah, tapi batinnya dia menjadi orang yang penyabar, tidak gampang marah, orang yang peduli terhadap sesama, sering berbagi, banyak sodako, terus rajin takarubnya, ibadah-ibadah ritualnya, mahdonya seperti sholat malam, iktikaf di masjid, tadarus Quran, itu benar-benar jalankan. Nah, itulah orang-orang yang insya Allah akan mendapatkan 70.000 keinginan yang dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau masih males puasa, masih main HP, masih nungguin maghrib, main game, apalagi main judi slot gacor, waduh bahaya itu. Nungguin maghrib, tiktokan, nungguin maghrib, bikin postingan di Facebook, ya, mamer body, tebar pesona. Nah, itu masuk hal-hal yang mengurangi kualitas ibadah puasa kita. Nah, kalau masih begitu, jauh dari harapan kita untuk mendapatkan apa yang disampaikan tadi, diungkapkan bahwa fadilah dari puasa Ramadan di hari ke-10 itu adalah kita akan keinginan kita, doa-doa kita tuh ya, hampir sebanyak 70.000 apa yang kita doakan akan dikabulkan oleh Allah, ya. Itu ya. Maka dari sekarang yuk kita perbaiki kualitas ibadah puasa kita agar kita bisa meraih fadilah puasa Ramadan di hari ke-10, yaitu mendapatkan 70.000 keinginan yang dikabulkan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, Al-Fakir mengucapkan selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan semua ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih penting bisa jadi nolong kita nanti di yaumil mahsyar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.